Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk petani cabai Indonesia sebagai pahlawan pangan Indonesia. Di sini kami ingin berbagi sedikit ilmu tentang rahasia pemupukan cabai untuk pemula. Bukan tujuan kami hendak menggurui para senior kami, tapi di sini kami ingin sedikit berbagi tentang rahasia pemupukan cabai saya, khususnya di Aceh, khusus milik pribadi saya. Ini adalah perkembangan cabai saya yang sudah saya terapkan ilmu-ilmu pemupukan itu, yang saya banyak belajar dari senior-senior saya melalui perkembangan channel-channel yang bermutu dan berkualitas tentunya. Ada juga channel yang menyesatkan petani. Kita tidak sebutkan channel apa saja yang menyesatkan petani itu, tapi kita belajar dari channel-channel dan mengambil kesimpulan-kesimpulan dan mengobservasi, menganalisis, serta bisa memutuskan atau mengambil sebuah kesimpulan. Sehingga kesimpulan itulah yang saya terapkan dalam menanam cabai di Aceh Tengah, khususnya di desa Simpakemui. Untuk ilmu rahasia pemupukan cabai yang penting, pertama sekali kepada saudara-saudara saya, supaya kita berhasil dalam pemupukan cabai, yang pertama itu kenali dulu unsurnya. Kenali unsur-unsur untuk kebutuhan cabai itu. Yang pertama di sini di fase vegetatif. Yang kedua ada fase peralihan vegetatif dan generatif. Dan yang ketiga adalah masa generatif, itu kalau menurut saya. Kalau yang kita dengar selama ini cuma dua fase generatif sama fase vegetatif. Di dalam fase vegetatif tentunya pemupukan juga berbeda unsur-unsurnya. Dan fase peralihan antara vegetatif ke generatif, tentu unsur-unsurnya juga berbeda. Tinggi mana, rendah mana, apakah K lebih tinggi, P lebih tinggi, atau N lebih rendah. Ini kan berbeda-beda. Apalagi di fase generatif, itu jauh berbeda lagi. Makin berbeda unsur-unsurnya. Kapan dia perlu unsur N yang tinggi, kapan dia perlu unsur P yang tinggi, dan kapan itu unsur K yang tinggi. Di sini penerapan kami yang pertama langsung saja mempersingkat waktu tanpa basa-basi. Untuk mempersingkat waktu, di sini ini adalah perkembangan cabai saya, alhamdulillah atas izin Allah. Yang pertama, kebutuhan makro primernya yang harus kita kenal dulu, mengenalnya. Makro primernya apa saja? Petani kita di Indonesia banyak yang apalagi pemula seperti saya, seperti teman-teman mungkin masih yang pemula. Kebutuhan makro primer inilah yang harus kita ketahui. Apa itu primer? Primer itu kebutuhan wajib, kebutuhan utama mereka untuk tanaman kita. Kalau manusia seperti kita itu makan, minum, itu tidak ada kata-kata tidak, harus. Itu adalah kebutuhan primer kita. Apa saja kebutuhan makro primer? Di sini makro itu ada dua, makro primer satu, makro sekunder satu. Kalau di makro primer, di sini ada N, P, dan K. N itu nitrogen, P fosfor, K kalium. Kalau di masa pertumbuhan, N lebih tinggi dibanding P dengan K. Kalau K bisa lebih kecil lagi kalau di masa vegetatif, itu awal tanam. Kapan fosfor itu di makro primer itu fosfor itu lebih tinggi? Itu di masa peralihan antara vegetatif ke generatif. Mau bertumbuh cabang, mau mengeluarkan bunga. Di sini belum berbuah. Ini saya sebut dengan masa peralihan dari vegetatif ke generatif. Selanjutnya di sini ada unsur makro primernya tadi adalah nitrogen, fosfor, kalium. Kalau kalium itu kapan lebih tinggi? Setelah dia mulai berbuah atau buahnya sudah muncul. Di sini K itu harus lebih tinggi dan N diperkecil. Karena kita tahu
unsur N, kalau unsur N itu terlalu berlebih-lebihan dalam tanaman cabai, itu hama senang dengan daun cabai kita karena krinyuh-krinyuh, renyah itu. Saya pernah coba meninggikan N-nya sampai 90, saya rendahkan P dengan K, alhasil banyak tanaman daunnya itu dimakan oleh seperti belalang, seperti macam-macam lah jenis-jenis serangga. Senang sekali serangga itu dengan tumbuhan yang nilai N-nya itu lebih tinggi. Jadi boleh tinggi, jangan terlalu tinggi. Kalau perbandingannya saya anggap kalau seandainya ada N-nya 50 ataupun 45, maka P-nya harus sekitar 40, K-nya boleh 10. Itu bagaimana meracik itu tentu kita butuh ketelitian. Pupuk apa dengan pupuk apa. Ini harus kita pilih dan pilah-pilah biar jangan kita salah dalam pemupukan. Yang kedua ada kebutuhan makrosekunder, itu juga harus ada untuk tanaman cabai itu. Makrosekunder itu juga wajib dalam jumlah yang kecil. Kalau primer tadi dalam jumlah yang besar. Makroprimer kebutuhan cabai itu dalam jumlah yang cukup besar. Kalau makrosekunder di situ ada apa saja pupuk makrosekunder itu kita sudah kenal dari YouTube. Yang pertama ada sulfur, itu harus ada, tidak boleh tidak ada. Dia tidak perlu banyak tetapi harus ada. Yang kedua ada kalsium. Kalsium juga harus ada pada pupuk tanaman cabai itu. Karena untuk meningkatkan ketahanan batang juga pengaruh oleh kalsium. Dari penyakit itu kalsium berperan di dalam di situ. Dan yang ketiga ada di situ kebutuhan makrosekundernya ada kebutuhan magnesium. Kebutuhan magnesium itu juga sangat dibutuhkan dalam jumlah kecil di dalam cabai, harus ada. Berarti dalam pemupukan itu kebutuhan makro itu ada dua, makro primer dan makro sekunder. Kenali unsur N, P dan K, unsur sulfur, kalsium dan magnesium. Primer ada 3, nitrogen, fosfor, kalium. Sekunder juga ada 3, sulfur, kalsium dan magnesium. Dan jangan lupa di dalam kebutuhan makro dan mikro ini, di dalam kebutuhan makro primer dan makro sekunder ini ada juga kebutuhan mikro. Kadang-kadang petani di sinilah yang banyak tidak mengenal apa itu kebutuhan mikronya.